media cetak, media elektronik, dan masyarakat yang saya cintai. Izin saya diminta Bapak Presiden untuk menjelaskan terkait dengan hal yang sekarang mendapatkan perhatian publik, yaitu terkait dengan kebijakan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan, terkait dengan kebijakan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan yang dalam hari-hari ini mendapatkan perhatian dari media massa maupun masyarakat. Nah, kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Februari yang lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dan saat ini terdapat 2 program perlindungan pekerja dan dapat disampaikan bahwa jaminan hari tua berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan hari tua merupakan perlindungan pekerja atau buruh untuk jangka panjang, sementara jaminan kehilangan pekerjaan merupakan perlindungan pekerja jangka pendek yang juga diberikan kepada pekerja dan buruh. Terkait dengan pokok-pokok terkait kedua kebijakan tersebut, jaringan hari tua dirancang sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya jumlah dana bagi pekerja saat yang bersangkutan tidak produktif lagi akibat usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat dari program jaminan hari tua adalah yang pertama adalah akumulasi iuran dari pengembangan, yang kedua adalah manfaat lain yang dapat dicairkan sebelum masa pensiun dengan persyaratan tertentu, kemudian telah mengikuti kepesertaan sebanyak 10 tahun minimal, dan nilai yang dapat diklaim paling banyak 30% dari jumlah jaminan hari tua untuk kredit perumahan atau untuk keperluan perumahan, atau paling banyak 10% untuk kebutuhan di luar kebutuhan perumahan. Dengan adanya Permenaker 2 2022 tersebut, akumulasi iuran dan manfaat akan diterima lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun, yaitu di usia 56 tahun. Nah, selain itu, Permenaker 2 2022 dan PP 37 2021, pemerintah tidak mengabaikan perlindungan bila pekerja atau buruh ter-PHK sebelum usia 56 tahun. Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh berupa jaminan kehilangan pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, bagi pekerja formal yang terlindungi dengan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja. Klaim JKP efektif pertanggal 1 Februari 2022 ini mulai diberlakukan, dan JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi para pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja. Penambahan program JKP tidak mengurangi manfaat program jaminan sosial yang sudah ada. Saya ulangi, JKP tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah ada, dan iuran program JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja karena besaran iuran sebesar dari 0,46% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Sekali lagi, besaran iuran JKP sebesar 0,46% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Kemudian pekerja buruh yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45%, upah di bulan ke-1 sampai dengan ke-3, dan kemudian 25% upah di bulan ke-4 sampai dengan ke-6. Sebagai contoh, rata-rata kalau mendapatkan PHK di tahun kedua, itu dengan gaji misalnya sebesar 5 juta, maka akan diberikan 45% dari 5 juta adalah 2.250.000 dikali 3 bulan, berarti 6.750.000. Sedangkan bulan ke-4 sampai ke-6 adalah 25% dari 5 juta atau 1,250 juta kali 3 adalah 3.750.000, sehingga mendapatkan 10.500.000. Sedangkan dengan mekanisme yang lama dengan JHT itu mendapatkan iurannya adalah 5,7% dari 5 juta, yaitu 285.000 dikali 24 bulan, 6,84,
dan tambahan 5%, pengembangan 2 tahun 350.000 sehingga mendapatkan 7.190.000. Sehingga secara efektif regulasi ini memberikan 10.500.000 dibandingkan 7.190.000. Nah, selanjutnya akses informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan akan dilanjutkan, diberikan sehingga bisa kembali masuk ke lapangan pekerjaan. Demikian pula melalui pelatihan dengan lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta ataupun perusahaan. Selain kebijakan di atas, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal, karena memang ada pertanyaan bagaimana dengan pekerja informal. Nah, pemerintah sudah memberikan program kartu prakerja untuk reskilling, upskilling, dan ini diberikan untuk kewirausahaan dan juga bisa diberikan kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID. Nah, total besar yang diberikan adalah 3.550.000, pelatihan 1 juta, insentif 2,4 juta, atau 600.000 dikali 4 plus survei 150.000. Ke depan pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi yang untuk 3 bulan ke depan, dan Menteri Ketenagakerjaan akan mulai hari ini menyosialisasikan kebijakan ini secara teknis, dan pemerintah akan selalu melindungi para pekerja dan masyarakat di berbagai sektor agar dapat memenuhi kehidupan yang layak sebagai yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Demikian, terima kasih.